bertajuk Kampung Tanjak, berlokasi di Gang Amal nomor 18B Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bapak Suherman atau yang kerap disapa Pak Herman bersama dengan warga Kelurahan Siantan Hulu lainnya bahu-membahu loh untuk melestarikan produk budaya Tanjak khas Pontianak ini. Kegiatan usaha yang dirintis oleh Pak Herman ini ternyata merupakan lokasi pemberdayaan tanah masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tahun 2021. Yuk kita intip bagaimana kisah Pak Herman dalam mengembangkan Kampung Tanjak ini. Karena berdasarkan keprihatinan saya saat itu, budaya Melayu itu sangat minim sekali untuk bisa diperkenalkan oleh pihak luar. Saya untuk mencoba tampil memproduksi tanjak ini dari tahun 2017, yang mana saat itu memang ini pengrajinnya memang tidak banyak. Dan saat itu sampai sekarang alhamdulillah mesti diterpa badai corona, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bertahan sebagai UKM yang berbasiskan pakaian budaya Melayu. Adapun produk-produk yang bisa saya hasilkan di Kampung Tanjak ini yaitu produk-produk Tanjak ini, yang ini namanya Tanjak Dendam Tak Sudah, yang berbahankan kain tenun corak insang, di mana kain tenun corak insang ini merupakan kain khas dari Kota Pontianak. Yang lain ini kita seperti ini, kita bisa pakai satu set dengan tanjak, dan ini kain sampin yang biasa juga disebut orang kain setengah tiang. Tidak hanya itu tanjak yang dipakai, tapi saya mencoba menggali potensi yang ada dengan memanfaatkan limbah bekas seperti cawan aqua ini untuk bisa kita daur ulang dan bisa memiliki nilai jual. Kita pakailah potongan-potongan sisa pembuatan tanjak ini, kain songket, untuk menjadi tempat teluk atau tempat sirip pinang yang biasa digunakan oleh acara-acara istiadat di Melayu di Kota Pontianak ini. Inilah produk-produk yang telah dihasilkan oleh Kampung Tanjak. Wah, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Herman, saya semakin yakin nih bahwasannya produk-produk kebudayaan yang dihasilkan di Kampung Tanjak benar-benar produk kebudayaan yang berkualitas tinggi. Kira-kira bagaimana ya awal mula terbentuknya Kampung Tanjak hingga mendapatkan pendampingan dari BPN? Sebelumnya kita sudah memproduksi ya, sejak beberapa tahun yang lalu, dimulai dari tahun 2017. Itu saya memproduksi secara sendiri ya. Setelah itu lambat laun sampai sekarang pemasaran pun juga di sekitar wilayah kita di sini, daerah luaran, bahkan sampai ke luar negeri. Sudah sampai di luar negeri. Jadi karena kalau kita lihat sekarang potensi ini semakin besar kesadaran orang Melayu untuk menggunakan adat istiadat setiap kegiatan udah mulai tumbuh. Jadi memerlukan produksi yang cukup banyak. Jadi untuk itu saya ingin agar terbentuklah suatu kelompok, ya kan. Lalu bersama dengan Pak Lurah dan juga warga, kita bersepakat untuk membuat kelompok di sini. Ya, alhamdulillah terbentuklah kelompok Kampung Tanjak di wilayah Siantan Hulu. Wah, oke, sip, mantep. Kira-kira nih Pak, sebagai seorang tokoh masyarakat, peran yang Bapak berikan untuk warga di sekitar Kampung Tanjak dalam konteks pengembangan Kampung Tanjak ini seperti apa ya Pak? Peran saya di sini, saya mencoba menularkan ilmu apa yang bisa yang ada pada diri saya saat ini, terutama dalam segi pembuatan kreasi tanjak ini.
Jadi ada beberapa, memang banyak jenis tanjak yang bisa kita kenal, cuman kita cari yang saya berikan sekarang ini yang dasar, yang mudah dulu, agar mereka bisa membuat dan menerima dengan mudah apa yang kita sampaikan, seperti itu. Kemudian, Sobat BPN penasaran gak sih bagaimana kondisi area Kampung Tanjak sebelum mendapatkan pendampingan dari BPN? Lalu, apa saja ya peran BPN terhadap perkembangan Kampung Tanjak? Ya, alhamdulillah sekali. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak BPN yang telah melakukan pendampingan terhadap warga kami, terutama di Kampung Tanjak ini. Untuk sebelum ini memang kita berjalan sendiri-sendiri seperti itu kan. Memang efeknya itu cukup signifikan, sangat dibantu sekali, karena dengan itu kami bisa lebih mengenal lebih luas instansi-instansi yang bisa ikut mensupport dan membantu untuk terlaksananya Kampung Tanjak ini, dan hingga sampailah kita bisa disupport oleh pihak-pihak seperti Pegadaian, Bank Kalbar, juga yang lain. Sebelum didampingi oleh BPN, kami ini tidak banyak dikenal oleh instansi atau stakeholder yang ada di sekitaran Pontianak ini. Untuk itu kami hanya bertahan dengan alat konvensional saja, ya kan, dengan yang apa adanya. Tapi ya, alhamdulillah masih tetap bisa eksis setelah didampingi oleh pihak BPN dan menggait juga dinas-dinas, instansi-instansi yang terkait itu. Alhamdulillah sekarang kami berterima kasih juga kepada pihak Pegadaian yang telah mensupport kami dengan memberikan bantuan 4 unit mesin jahit, dan juga oleh pihak Dekanasda Kota Pontianak memberikan juga 1 buah mesin jahit yang otomatis. Seperti itu. Alhamdulillah kami bersyukur sekali, dan itu memotivasi kami dan memberikan semangat pada juga ibu-ibu untuk tetap semangat untuk berlatih menimba ilmu tentang tanjak ini. Wah, bener-bener dah inspiratif banget cerita yang barusan Pak Herman sampaikan. Kira-kira nih Pak, ada nggak ya tips ataupun masukan dari Bapak terkait kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat di lokasi-lokasi lain yang tersebar di seluruh provinsi Kalimantan Barat? Awalnya kita mesti punya rasa optimis dulu. Di situ untuk sama-sama bisa meningkatkan nilai pada produk apa yang akan kita hasilkan. Di situ kita bisa melihat potensi yang ada pada wilayah kita, terutama ibu-ibu dan remaja yang ada di sekitaran kita. Kita mesti bisa memberikan nilai tambah bagi mereka. Seperti itu, alhamdulillah potensi yang bisa kita buat saat ini adalah membuat berbagai kreasi tanjak. Tanjak yang dibuat itu tidak hanya tanjak yang dipakai, tapi ada beberapa jenis seperti tempat sirip pinang, tempat kata orang itu pokok telur. Jadi di situ karena itu memberikan rasa tertarik kepada ibu-ibu terutama yang ada di wilayah kita, dan bisa memberikan hasil nilai tambah pada mereka. Mungkin disitulah kita bisa sama-sama sebagai memotivasi mereka untuk bisa kita bergerak dan berjalan sama-sama untuk membuat suatu kelompok. Mungkin motivasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan di wilayah atau di kawasan lain, ayo kita tingkatkan, kita gali sama-sama potensi yang ada pada wilayah kita masing-masing.
agar memiliki nilai tambah terhadap lingkungan dan warga di sekitaran kita, agar kita bisa menjadi kampung mandiri yang mampu memberikan nilai tambah kepada warga dan wilayah kita tersebut. Wah, kisah yang disampaikan oleh Pak Herman benar-benar menginspirasi kita semua ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Herman dapat menjadi inspirasi dan juga dorongan bagi kita semua untuk menyukseskan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat seprovinsi Kalimantan Barat. Untuk mengakhiri perjumpaan kita dengan Pak Herman pada hari ini, yuk kita jargon dulu. Kampung Tanjak untuk budaya Melayu. Memang